Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Anak kelas 12 AKL maupun 12 UTKP. Itu sudah 2 tahun lebih kita nggak bertemu. Nah, ini untuk menghadapi USP. Kalian ketemu lagi dengan Pak Bagio. Nah, ya kalian beruntung sudah di era pandemi ini tidak ada ujian praktek eksbis. Kalau tahun-tahun kemarin ada anak-anak. Nah, supaya memperlancar pengayaan pendalaman materi menghadapi ujian sekolah ini, nah file yang Pak Bagio kirim itu idealnya sudah kalian cetak atau sudah kalian fotokopi atau cetak atau di print ya. Nah, di situ kalau kalian baca filenya itu ada 45 soal pilihan ganda, ada 5 uraian. Nah, di antara soal-soal itu nanti Pak Bagio ambil 25 soal pilihan ganda, 5 soal uraian dipakai untuk ujian sekolah kalian. Jadi ini Pak Bagio tidak bahas semua, karena saya berharap kalian mau berusaha mencari buku yang kalian beli dulu, ya. Untuk kesulitan kalian petani lagi. Yang penting kan kalian sudah dapat kisi-kisinya itu anak-anak ya. Nah, kita mulai. Kita bahas soal nomor 1 ya. Mata pencarian masyarakat pada tahap kedua peradaban manusia. Apa kira-kira jawabannya anak? Pertanian. Kalau tahap pertama kan mereka berburu, belum bisa mencari belum bisa bercocok tanam ya. Jelas ya. Nanti kalau masih salah ya coba dipetani lagi. Mungkin Pak Bagio salah, mungkin sudah 2 tahun nggak dibahas. Ya, buku yang tebal itu loh ya. Ingat, jadi yang teliti tahap pertama, kedua, atau ketiga, mungkin nanti Pak Bagio ganti tahap ketiga atau ke-1. Nah, kalian harus tahu di situ ya. Intinya soal nomor 1 nanti tentang seperti itu. Kita bahas soal nomor 2 anak-anak. Cabang ilmu ekonomi yang membahas kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi tentang penerapan suku bunga bank adalah ekonomi apa anak-anak? Nah, itu kalian nggak usah, Pak kok ekonomi anggarannya ada 2. Ya, nanti Pak Bagio ganti salah satunya. Yang pasti jawabannya bukan D sama E itu. Nah, jadi diingat-ingat anak-anak, kalau membahas tentang suku bunga bank berarti kita bicara tentang ekonomi bank. Berarti kalau ekonomi bank kita bicara ekonomi moneter. Ingat, ekonomi moneter itu yang mengambil kebijakan siapa? Gubernur Bank Indonesia. Nah, mungkin kalau nanti Pak Bagio ganti yang tentang pajak. Nah, kalau tentang pajak itu berarti kita nanti bicara tentang ekonomi fiskal. Kalau ekonomi fiskal berarti itu kebijakan Menteri Keuangan. Nah, kalau Menteri Keuangan kita cewek cantik, pinter, IQ-nya tinggi, Bu Sri Mulyani. Ya, saya berharap di antara kalian nanti bisa jadi anak buahnya Bu Sri Mulyani, berarti kalian nanti kerja di Departemen Keuangan. Jelas ya nomor 2 ya. Nah, kita bahas nomor 3 anak, coba perhatikan. Pak Guru membutuhkan buku. Sopir membutuhkan kendaraan bermotor. Dan sutradara membutuhkan kamera. Ya, di kamera film ya, untuk syuting maksudnya, adalah pemenuhan kebutuhan atas dasar apa? Apa kira-kira anak-anak?
Saya butuh buku, kamu butuh buku untuk belajar. Petani butuh cangkul untuk mencangkul tanah. Berarti dasarnya atas subjek yang membutuhkan. Subjek itu orangnya. Kalau objek itu alatnya, Nana. Jelas ya nomor 3 ya? Kita masuk soal nomor 4, anak-anak. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah kebutuhan akan beban akan bahan bakar minyak. Hal ini menyebabkan kelangkaan BBM di pasaran. Nah, itu titik ya. Coba yang teliti. Yang bukan merupakan salah satu usaha untuk mengatasinya adalah, jadi kalau untuk menjawab soal nomor 4, kalian harus teliti apa yang ditanyakan itu. Jadi yang bukan untuk menyelesaikan masalah di antara A sampai E ini kira-kira yang mana? Ya, kalau kalian teliti pasti jawabannya yang apa? D kan ya? Membeli BBM sebanyak-banyaknya. Itu bukan alternatif mengatasi masalah kelangkaan itu, anak-anak ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Karena keterbatasan uang saku atufa yang tersedia, maka dalam melakukan kegiatan konsumsi pemenuhannya dilakukan dengan apa, Nana? Ini mungkin diantara kalian ada yang istilah ini pengalaman pribadinya untuk menghadapi seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Yang mana? Nah, berarti yang A ya, skala prioritas. Berarti kalian harus tahu mana yang kebutuhan wajib, mana yang wajib yang primer, yang pertama, yang sekunder yang kedua, atau yang tersier yang ketiga. Jangan dibalik. Jadi kalau uang sakumu terbatas, ya kamu harus bisa mengelola uang sakumu dengan cara apa? Dengan skala prioritas. Apa yang benar-benar saya butuhkan saat ini. Jelas ya, anak-anak? Nah, kita masuk soal nomor 6. Kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta dan persaingan dalam kegiatan ekonomi dan barang-barang bermutu tinggi karena ada persaingan dalam kegiatan. Penjelasan di atas berhubungan dengan sistem ekonomi yang mana? Jelas ya? Apa, anak-anak? Jadi ingat, di suatu negara itu nanti mereka tahu mau memilih sistem ekonomi pasar. Kalau di pasar itu jadi banyak penjual, banyak pembeli ya. Kalau di ekonomi komando berarti sentral terpusat, berarti penjualnya satu, pembelinya banyak. Kalau bicara ekonomi tradisional berarti kita bicara ekonomi zaman dulu, nenek moyang kita. Campuran berarti campuran gabungan dari ekonomi komando sama ekonomi pasar. Kalau Pancasila ekonomi kita. Nah, dalam konteks ini ya, berarti yang mana kira-kira, anak-anak? Ekonomi pasar. Nanti kalau pasar Pak Bagio ganti liberal, Pak Bagio ganti kapitalis, kalian sudah harus tahu. Ya. Lanjut, anak-anak. Salah satu dari peran yang paling utama rumah tangga produsen adalah, nah kalau kalian tahu rumah tangga produsen berarti mereka yang membuat barang, yang memproduksi barang, yang menghasilkan barang. Berarti jawabannya yang C ya, menghasilkan barang dan jasa. Jelas ya sampai nomor 7? Kita lanjut nomor 8, anak-anak.
Berikut ini peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang satu pengguna faktor produksi, yang kedua penghasil barang dan jasa, yang ketiga pemilik faktor produksi, yang keempat penyedia faktor produksi. Pengguna barang dan jasa berarti peran rumah tangga konsumsi, berarti kamu, saya ini kategori rumah tangga konsumsi atau sebagai konsumen atau sebagai pembeli. Nah, itu diterangkan yang pelaku ya. Jadi yang ditanyakan dari 1 sampai 5 ini yang mana yang kategori yang peran kita sebagai rumah tangga konsumsi. Nomor 1, nomor 2 tidak mungkin. Nah, berarti jawabannya nomor 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 berarti jawabannya yang E ya. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 9 anak-anak. Berikut ini adalah faktor-faktor produksi yang ada pada suatu perusahaan. Jadi faktor produksi itu bisa berupa gedung. Nomor 1 kan gedung ya. Nomor 2 goodwill itu apa Pak? Goodwill itu nama baik. Nomor 3 mesin. Hak paten itu apabila kamu menciptakan suatu barang produk, nah kalian patenkan itu. Hak merek, nah, merek dagangnya apa kamu pakai, misalnya bisa kayak kendaraan bermotor bisa Honda, Suzuki, Yamaha, itu maksudnya anak-anak ya. Di antara faktor produksi di atas yang dikategori modal abstrak itu yang mana? Berarti kalau abstrak itu yang tidak kelihatan, yang tidak tampak tapi menghasilkan. Gedung tampak, nama baik enggak kan? Iya. Tahu-tahu kamu diajak berbisnis temanmu, ayo bisnis ini. Kenapa kamu percaya dengan saya? Oh, kamu kan memang orang kurang baik. Berarti kamu kategori goodwillmu baik. Mesin enggak termasuk kan? Tampak kan? Berarti 2, 4, dan 5. Kalau 2, 4, dan 5 berarti jawabannya yang D. Jelas ya anak-anak? Kita lanjut soal nomor 10. Perluasan produksi dalam bidang industri dengan meningkatkan kemampuan kapasitas mesin yang sudah ada adalah penambahan produksi dengan cara yang mana? Intensifikasi. Jawabannya yang C. Lupa kalau jawabannya yang B, ekstensifikasi gimana? Kalau inten kan sudah jawabannya soal nomor 10. Kalau extend ini, kalau kamu jadi manajer, berarti kalau pakai yang extend berarti kamu menambah mesin lagi. Sudah punya mesin 10 tambah lagi 5. Itu contohnya yang extend. Lupa itu ada kalau rasionalisasi itu apa? Kalau rasionalisasi berarti apa? Ya mungkin sekarang contoh di era pandemi ini biasanya kamu memperkerjakan 100 orang. Karena permintaan menurun, kamu rasionalisasi, kamu kurangi pegawainya, tinggal 40 orang. Berarti yang 60 kamu rumahkan, kamu PHK. Jelas ya anak-anak? Lupa kalau jawabannya diversifikasi bagaimana? Diversifikasi berarti penganekaragaman. Mungkin kalau biasanya misalnya kamu jual satu macam barang, cuma jualan pulpen, ya jenuh yang tuku kok 1-2 orang. Ya kamu diversifikasi, jual pulpen, jual buku, jual penghapus, jual stipo. Jadi yang kamu jual kan bermacam-macam, berarti aneka ragam, diversifikasi. Jelas ya? Unifikasi nggak ada ya. Sekarang kita bahas soal nomor 11. Dalam pemberian nilai dalam pemenuhan kebutuhan menurut Gosen, maka nilai barang primer lebih mahal dari barang sekunder. Karena apa?
Yang D ya, barang kebutuhan primer belum tentu dipenuhi jika barang primernya belum terpenuhi. Primernya dulu, kalau primernya sudah terpenuhi, baru sekundernya. Nah, ini mulai nomor 12 soal menghitung. Kepuasan mengkonsumsi 6 unit barang adalah 30. Sedangkan kepuasan mengkonsumsi 7 unit barang adalah 5. Nilai guna marginalnya berapa? Ingat, dalam ekonomi marginal itu artinya tambahan. Ya. Jadi dari 30 jadi 35, berapa tambahannya? Jelas ya? 5. Yang lainnya kita satu lagi aja. Nanti lainnya kalian coba sendiri. Ya, kita masuk soal nomor 13. Kebutuhan menurut Maslow yang digolongkan kebutuhan primer adalah, nah itu nanti di soal uraian yang ada ya. Fisik, fisiologi itu fisik anak-anak. Dan keamanan. Coba buka lagi. Kan itu ada 5 tingkatan teorinya Pak Profesor Abraham Maslow. Yang lainnya silakan dicoba sendiri, silakan buku paketnya dicari lagi, dipetani lagi. Tinggal kalau kalian bisa menjawab soal-soal yang Pak Bagio kasih itu ada 50 soal. Nanti waktunya USP kalian sudah lancar jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.